malaikat memintakan ampunan kepada Allah siapapun orang yang ada di muka bumi ini dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi yang beriman mereka didoakan oleh malaikat. Malaikat itu juga mendoakan orang yang berbuat baik dan mendoakan orang yang berbuat buruk. Kok bisa Ustaz? Maksudnya bagaimana? Nah, kita terangkan. Malaikat mendoakan ampunan kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan mendoakan keburukan bagi siapapun yang berbuat kejahatan. Nah, itu tetap didoakan malaikat, tapi isinya doa ada yang baik, ada yang buruk. Tentunya malaikat merupakan makhluk yang Allah muliakan. Malaikat tidak sama dengan makhluk yang lainnya, baik jin maupun manusia. Kalau manusia Allah ciptakan itu lebih sempurna karena memiliki akal, memiliki nafsu, sebagaimana jin juga memiliki akal dan juga memiliki nafsu. Jadi jin manusia itu punya keinginan, punya syahwat, ya, menikah, makan, minum, tidur dan sebagainya, bekerja. Ini jin dan manusia. Akan tetapi tidak sama sebagaimana makhluk yang satu ini, yaitu malaikat. Malaikat Allah ciptakan makhluk yang tidak diberi keinginan atau syahwat, sehingga malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, ya, dan juga tidak bekerja cari nafkah sebagaimana manusia dan jin, ya. Akan tetapi Allah hanya memberikan kepada malaikat ini yaitu keinginan yang sifatnya itu adalah tetap, yaitu berupa kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Jadi pekerjaan malaikat ini hanya dia beribadah kepada Allah, bertasbih, kemudian berzikir kepada Allah, memuji Allah siang dan malam. Ini sifat malaikat. Jadi malaikat ini senantiasa apa? Bertasbih, memuji Allah, meminta permohonan ampunan kepada Allah atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau orang manusia, terutama kita, kalau seandainya kita didoakan oleh malaikat, ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa. Apabila seorang mukmin saja, ini kalau didoakan saudara mukmin itu masya Allah ya Bapak Ibu, nggih, itu sudah luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan mustajab atau diijabahi oleh Allah. Apalagi didoakan oleh malaikat, pasti diijabahi. Kenapa? Karena apapun yang dimintakan permohonan, pertolongan, ampunan oleh malaikat, pasti akan Allah kabulkan. Allah tidak pernah menolak permohonan doa dari para malaikatnya. Makanya para jamaah, disinilah yang kita menjadikan kegembiraan. Mudah-mudahan kita senantiasa mengharap kepada Allah agar satu makhluk malaikat ini senantiasa mendoakan kita. Karena apa? Karena ini merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling banyak bertasbih, memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Jadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya malaikat ini senantiasa mereka bertasbih siang dan malam. Malaikat tidak pernah berhenti untuk bertasbih, tidak pernah berhenti untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, terus menerus, ya. La yafturun ini tidak pernah ada jeda, ya. Jadi kalau kita disuruh bertasbih, berzikir, bertahlil, tahmid, takbir, mungkin
kita pasti capek ya Bapak Ibu nggih, lelah dengan apa yang kita ucapkan. Meskipun dzikir ini suatu ucapan yang mulia, tapi manusia itu punya rasa capek, punya rasa lelah, ya. Pasti dia akan istirahat dan berhenti. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Jadi malaikat ini tidak punya rasa capek, tidak punya rasa lelah, ya. Jadi terus menerus bertasbih siang dan malam. Siang dan malam terus menerus bertasbih. Ini malaikat. Ini pekerjaan yang luar biasa. Nah, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Ini penciptaan makhluk Allah. Jin dari api, manusia dari tanah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqat jan mimma rijim minar. Sedangkan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan manusia diciptakan dari apa yang sudah disifatkan, apa yang kalian ketahui. Artinya jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, ya, dari tin. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, surat yang ke-7, ya. Khalaqtau min tin wa khalaqtani min nar. Sebagaimana ungkapan iblis tatkala iblis disuruh sujud di hadapan Adam, kemudian iblis menolak, maka dengan pongahnya, dengan sombongnya, adigung adiguna, dumeh, rumongso paling mulia, iblis melontarkan kalimatnya, ngapain saya harus mentaati penjenengan ya Allah, ya, mengikuti perintahmu ya Allah. Saya disuruh taat, saya disuruh untuk sujud di hadapan Adam, manusia. Padahal Adam diciptakan dari tanah. Lah sedangkan aku penjenengan ciptakan, engkau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada tanah. Ini ungkapan iblis, ya. Karena kesombongan itulah maka iblis divonis oleh Allah, dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, dan siapapun ya yattabi'uka, yang mengikuti dirimu. Jadi siapapun yang mengikuti iblis, siapapun yang mengikuti langkah-langkah iblis, siapapun yang mengikuti bisikan-bisikan kemauan keinginan iblis dan bala tentaranya para syaitan, maka jelas dia akan masuk neraka. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kenapa setiap kita membaca Al-Quran itu senantiasa diawali dengan isti'adzah, yaitu kalimat permohonan kepada Allah agar terhindar dari gangguan bisikan syaitan, iblis, ya. Karena pada dasarnya setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita sholat, setiap kita beraktivitas, pasti tidak lepas di situ ada jin yang senantiasa mengganggu, menggoda, dan membisikkan supaya seorang tadi jangan sampai ingat kepada Allah. Jangan sampai dia ingat kepada Allah. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-98, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka jangan lupa engkau awali dengan kalimat isti'azah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Nah, itu setan. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penciptaan malaikat. Nah, sedangkan kalimat malaikat ini diambil dari kalimat bahasa Arab, yaitu
al-malaikah jamak dari malak, malakun. Jadi malaikatun itu jamak dari malakun bahasa Arabnya. Masdar dari alukah. Alukah ini adalah maknanya adalah pesan atau risalah. Pesan, message atau risalah. Nah, adapun pelakunya adalah rasul, sama. Pelakunya, subjeknya, orangnya adalah rasul. Nah itu. Jadi malaikat itu pun ya ada tugas sebagaimana tugas manusia yang dimana Allah memberikan tugas kepada para malaikat ini untuk bermacam-macam. Ya, ada tugas untuk yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Ada tugas yang dimana meniup sangkakala nanti untuk kedatangan hari kiamat, malaikat Israfil. Ada tugas malaikat maut yang mencabut nyawa kita. Nanti kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia, ini malaikat sudah siap, ya. Jadi sudah ancang-ancang ini di kepala kita. Itu malaikat maut, ya. Kemudian ada tugas juga malaikat rahmat yang senantiasa memohonkan doa untuk kebaikan-kebaikan orang yang ngaji, mencari ilmu, bersedekah, sholat, baca Quran, silaturahim, ya, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini malaikat rahmat yang mendoakan kebaikan. Ada juga malaikat yang tugasnya adalah untuk mengazab orang-orang yang semasa hidupnya ingkar, dusta, maksiat, senang berbuat ya kesalahan, pelanggaran. Siapa itu? Ya malaikat munkar nangkir yang tugasnya nanti adalah untuk memberikan apa? Hukuman, punishment, iqab kepada orang-orang yang semasa hidupnya dia mengingkari perintah Allah, meninggalkan aturan Allah, tidak mau taat, tidak mau patuh ibadah kepada Allah. Nah, ini tugas malaikat munkar dan nangkir. Ada juga malaikat yang tugasnya penjaga, yaitu neraka, yaitu malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah, ya, yang diterangkan di dalam surat Al-Alaq, ya, yang dimana malaikat zabaniyah adalah tugasnya untuk menyiksa manusia di neraka. Ada juga malaikat Ridwan juga yang tugasnya mereka adalah untuk menjaga surga, memberikan ya perhatian, menyambut dengan baik, salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan, kemuliaan, keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai orang-orang yang beruntung disebabkan karena sabar kalian ketika di dunia, ketika mentaati Allah, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka para malaikat-malaikat ini punya tugas masing-masing. Mereka tidak pernah ambil tugas yang bukan miliknya, nyerobot tugas yang bukan ya kewajibannya. Jadi sudah semuanya diberi tugas masing-masing. Tidak ada yang mereka melanggar aturan Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini jelas tidak pernah menyombongkan juga di diri. Wal malaikatu wahum la yastakbirun. Para malaikat itu tidak pernah dia menyombongkan diri. Diperintah manut langsung. Allah mengatakan A, A. Allah berbicara B, B. Allah berfirman C, C. Tidak pernah ketika Allah mengatakan A, malaikat bantah. Oh, nanti aku tak ngerjakan yang B. Oh, enggak bisa. Malaikat itu betul-betul orang ya, makhluk yang betul-betul taat betul. Tidak pernah menyombongkan diri. Ketika disuruh sujud kepada Adam, sujud semuanya. Gitu Pak Bu? Malaikat disuruh sujud, sujud semuanya. Disuruh rukuk, rukuk. Disuruh bertasbih, bertasbih. Jadi nggak pernah bantah. Itu sifat malaikat, ya. Subhanallah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Allah turunkan, ya, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala aku perintahkan, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya, kalau tidak salah ayat 34. Allah perintahkan kepada para malaikat ketika malaikat disuruh sujud di hadapan Adam, maka malaikat sujud semuanya, tidak pernah bangkang, nggak pernah durhaka, nggak pernah
bantah ini malaikat ya. Kalau manusia pripun Bapak Ibu? Kadangkala bantah, kadangkala nentang, ya. Kadangkala apa? Sombong, menyombongkan diri, berpaling. Nah, ini manusia ya. Tapi malaikat ya itu sudah disuruh sujud. Enggak menunggu nanti langsung sujud. Nah, baru tampak sifatnya iblis. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali satu makhluk ini yang tukang bantah, siapa? Iblis. Iblis adalah makhluk yang sudah divonis sama Allah sebagai calon penduduk neraka yang akan mengajak para pengikut-pengikutnya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena karakter sifat iblis itu suka membangkang, tidak patuh, menyombongkan diri dan mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah. Ya, itu perbedaannya di situ. Kemudian sifat dan ciri juga malaikat ini, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat juga ini senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga tidak pernah berbuat maksiat. Sekalipun tidak pernah berbuat maksiat, ya. Sekalipun tidak pernah berbuat dosa. Ingat itu. Ya memang diciptakan seperti itu malaikat. Beda kalau manusia pasti membawa dosa, pasti berbuat salah. Nggak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Nabi sendiri berbuat salah, tapi sudah diampuni sama Allah kesalahannya. Mulai beliau, ya, ketika dibersihkan hatinya, ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul, itu semua kesalahan-kesalahannya dihilangkan sampai beliau meninggal dunia. Makanya disitulah dikatakan maksum, terbebas dari dosa, bersih, sudah bersih Nabi. Khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, pasti dia berbuat salah dan dosa. Sahabat dosa, pernah berbuat dosa. Ulama-ulama setelahnya berbuat dosa. Apalagi kita banyak dosanya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat tidak pernah membangkang atau melakukan kesalahan. Makanya sampai-sampai diturunkan ayat surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha malaikatun giladun syidad, ya. Jadi nanti di neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar, bengis, tidak punya rasa belas kasihan dan toleransi sedikitpun kepada orang yang masuk neraka. Dan malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah, ya. Jadi kalau diperintah sudah dikerjakan. Dan apapun yang diperintahkan langsung dikerjakan. Itu malaikat. Dan sifat malaikat itu tidak berani berbicara kecuali diizinkan oleh Allah. Ini loh. Jadi malaikat itu tidak berani ngomong, tidak berani bicara, ngendikan kecuali kalau diizinkan sama Allah. Kalau diizinkan sama Allah, ya ngomong. Kalau enggak berani. Itu. Jadi kalau bahasanya Jawa itu malaikat itu nggak berani celometan, ya di hadapan Allah itu nggak berani kok celometan. Nah, kalau manusia mungkin ada kalanya sering celometan. Itu sudah lumrah. Karena memang kebanyakan kata Nabi itu yang kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan karena apa? Lisan ya yang tidak bisa menjaga. Suka menghina, suka mencela, suka mencibir, suka nyindir, suka mengfitnah, mengadu domba lan sak piturute. Lah, malaikat ini menjaga lisannya betul. Ngomong sedikit pun nggak berani, satu kata pun nggak berani tanpa izin Allah. Makanya sampai diturunkan surat apa? An-Naba. Surat yang 78 ayat yang yang diturunkan sama Allah 38. Ya. Allah katakan di dalam ayat tersebut, ya, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Coba. Allah turunkan ayat ini untuk siapa? Ini sifatnya malaikat. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ketika para ruh yauma yakumur ruh wal malaikah saffa. Ketika nanti pada hari kiamat ruh ya, semua ruh ya, ruh jin dan ruh manusia itu berbaris rapi, jejer-jejer Pak Bu nggih. Benjing teng dina kiamat niki kula panjenengan sami gitu sedaya niki
kuwabe jejer-jejer. Ya, berbaris rapi di hadapan Allah. Ketika di pengadilan Allah itu berbaris rapi. Enggak ada sing ibaratnya ya, duduk itu enggak ada. Sila turu mboten enten. Berdiri semua. Berdiri berbaris rapi kayak wong baris ngoten. Sofa itu berbaris rapi, lurus kados tiyang sing salat. Milanipun lek kita salat, itu kata Nabi apa? Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas safi min tamamis shalah. Lurus, rapi, karena sebaik-baik barisan adalah barisan para malaikat. Itu di hadapan Allah. Ya, malaikat rapi, baris. Ketika malaikat dan ruh ini berbaris di hadapan Allah, maka tidak ada satupun yang berani ngomong. Malaikat pun nggak berani ngomong. Misalkan, ya Allah, usul, ya, ini dulu hamba berbuat, nggak berani. Nah, kalau sudah dikatakan sama Allah, ngomong, bicara ke malaikat langsung. Ya Allah, ini catatan si fulan gini, semasa hidupnya gini, ceritakan semua. Baru ketika Allah perintahkan supaya untuk membuka lembaran catatan manusia, baru dibuka. Malaikat roket atid. Ya, malaikat roket atid itu tugasnya adalah mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Nah, ini dibuka lembaran-lembarannya. Baru ngomong, oh ini A mulai sampai dia balik, sampai dia mati, perbuatannya gini, diungkapkan semuanya. Jadi di shooting, ya, direkam semuanya, nggak ada yang tidak lepas, ya, hilang rekaman itu terus nyantol terus abadi, Pak. Nggak terhapus. Nah, itu catatan-catatan semua ada, catatan malaikat raqib dan atid, yang dimana mencatat manusia kita semua dicatat, omongan kita, ucapan kita, perbuatan kita, seluk-beluk kita, niat kita, hati kita, itu semua ada catatannya semua. Atas izin Allah baru suruh ngomong, baru bicara. Lah, malaikat nggak berani bicara tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah Bapak Ibu. Lah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi tema pada malam hari ini adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Nah, jadi kalau saya sampaikan, orang kalau sudah didoakan malaikat, maka pasti dia akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita bisa buka di dalam Al-Qur'an yang mendasari tentang, yaitu ketika malaikat memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita buka di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Fatir, ya. Surat Fatir ini surat yang ke berapa? Surat yang ke-35. Nah, ini. Dan juga di dalam surat Al-Anbiya. Kalau di dalam surat Fatir ini, ya maaf, ini merupakan bentuk fisik malaikat, ya. Ya, bentuk fisik malaikat. Nanti akan saya jelaskan. Maaf, ini bisa dibuka di dalam surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Ayat yang Al-Anbiya, ya. Coba ini kita lihat di sini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan, ya, di dalam ayat ini, ya, kita lihat tadi, malaikat senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana di situ katakan, ya, Ja'ilul malaikah, Allah menjadikan malaikat, yang dimana para malaikat itu senantiasa apa? Wahum yastaghfiru liman fil ardi, memohonkan ampunan kepada Allah. Yusabbihuna birabbihim bihamdi rabbihim wahum yastaghfiruna liman fil ardi. Jadi Allah menciptakan malaikat, kemudian malaikat itu senantiasa bertasbih siang dan malam dan memohonkan ampunan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berbuat kebaikan. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, tema hari ini kita adalah orang-orang yang didoakan malaikat. Yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat memintakan ampunan kepada Allah siapapun orang yang ada di muka bumi ini dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, itu. Jadi yang beriman mereka didoakan oleh malaikat.
malaikat itu juga mendoakan orang yang berbuat baik dan mendoakan orang yang berbuat buruk. Nah, kok bisa Ustadz? Maksudnya bagaimana? Nah, kita terangkan. Malaikat mendoakan ampunan kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan mendoakan keburukan bagi siapapun yang berbuat kejahatan. Nah, itu tetap didoakan malaikat, tapi isinya doa ada yang baik, ada yang buruk. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, jadi malaikat mendoakan orang yang senantiasa mereka gemar berinfak. Nah, ini poin yang pertama. Jadi orang-orang yang didoakan malaikat ini bisa dibuka di dalam bukunya, judulnya ya, orang-orang yang didoakan malaikat yang dikarang oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi Zohir, yang dimana di situ penjelasan tentang orang-orang yang senantiasa mendapat doa dari para malaikat. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan insya Allah ya, ini mendapatkan juga doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kalau sudah didoakan malaikat, mandi pasti mustajab. Orang yang ora mandi ya pasti mustajab. Dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa mereka berinfak, gemar bersedekah. Ya, ini Masya Allah. Ini malaikat senang ini. Kalau ada orang yang suka berinfak, berderma, bersedekah, ya ini senang malaikat. Makanya sampai Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Sahih Imam Bukhari Muslim ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan." Ya. Dalam hadis ini terangkan, tidak ada, kata Nabi, hari di mana seorang hamba itu setiap paginya, setiap harinya itu turun dua malaikat yanzilan, ya, malakani yanzilan, dua malaikat turun, ya, dua malaikat turun. Fayaqul ahaduhuma, kedua malaikat itu saling mendoakan, mendoakan. Yang satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini satu malaikat mendoakan bagaimana? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat dua, satu berdoa, ya Allah, berilah ganti, berilah keberkahan, berilah rezeki yang lebih baik kepada orang yang suka dia berinfak dan bersedekah. Masya Allah. Satu malaikat doa kepada Allah. Terus setiap hari gitu. Ya Allah, berilah ganti, berilah keberkahan, berilah rezeki yang baik kepada hambamu yang setiap hari dia bersedekah. Itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satu kemudian berdoa. Nah, ini satu malaikat berdoa. Apa katanya? Doanya dengan kalimatnya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Isinya bagaimana doa ini? Ternyata malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, berilah kecelakaan dan kehancuran bagi mereka yang bakhil, tidak mau bersedekah padahal dia mampu. Nah, itu malaikat yang kedua berdoa seperti itu. Coba perhatikan ya. Ya Allah, berilah kehancuran dan kecelakaan kepada hamba yang dia senantiasa menahan hartanya untuk bersedekah atau berinfak padahal dia mampu. Mumsikan talafan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli hadis ketika menjelaskan hadis ini sebagaimana ya
Syarh Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan Allah menurunkan 2 malaikat kepada hamba-hambanya di muka bumi ini untuk mendoakan kebaikan dan keburukan bagi hamba-hambanya. Yang satu kebaikan karena bersedekah, yang 2 keburukan karena mereka menahan hartanya dari berinfak atau bersedekah. Ya, jadi kalau bagi orang-orang yang gemar bersedekah, Bapak Ibu, ya, para jamaah ini terus didoakan malaikat. Ya Allah, berilah ganti, berilah keberkahan, berilah ganti yang lebih baik, ya. Maka orang seperti ini sama Allah akan didengarkan, langsung diijabahi. Loh Ustadz, banyak orang sodako ini kok nggak sugih-sugih ya? Ya ini kadang orang menilai ganti ini kadang-kadang nanti salah persepsi. Ya, coba kita bahas. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling utama itu yang bagaimana kira-kira? Coba kita jelaskan dulu. Sedekah yang paling utama yang bagaimana? Maka sedekah yang paling utama ini kata Nabi adalah di saat orang sangat membutuhkan, yang kedua dalam kondisi sehat, yang ketiga dalam kondisi takut miskin. Ini sedekah yang paling utama. Dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda dalam hadis sahih ya. Kalau kita lihat ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada tambahan Imam Muslim. Suatu ketika datang seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran. Wahai Nabi, kira-kira sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya dan yang paling utama? A'dhamu ajran, yang paling besar, yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anta tasaddaq, ya, wa anta saddaq wa anta sohi wasahi wa tahsyal faqra wa ta'mulul gina. Nah itu. Nabi menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Kenapa Bapak Ibu? Orang sedekah dalam kondisi sehat ini kok lebih bagus, utama, pahalanya besar daripada sakit. Karena ketika orang sedang sehat, dia senantiasa memilih untuk mentaati Allah. Dia senantiasa berpikir bagaimana dengan sedekah ini semakin dekat kepada Allah. Jadi tidak menunggu sakit. Nah, kadang orang ketika sakit baru dia kadang bernadar, nanti kalau saya sembuh sedekah ini dan itu. Ya, itu hal yang lumrah meskipun sama-sama baik. Tapi sedekah ketika kondisi sehat itu lebih baik. Lebih baik daripada yang sakit, Bapak Ibu. Kalau sakit sedekah lumrah, sakit dia. Tujuannya biar sembuh. Tapi kalau sehat tetap sedekah, Masya Allah, luar biasa. Ini pahalanya besar. Yang kedua, ya, sahihun, ya. Ketika dalam kondisi ya sahihun, ya, bakhil. Dalam kondisi dalam hatinya itu ada rasa apa? Bakhil, ya. Ketika saat ada rasa kikir menyelimuti dirinya, dia lawan supaya tidak ada kekikiran, kebakhilan, dia langsung sedekah. Meskipun kadang ada sifat kikir dalam dirinya, tapi dia betul-betul bisa menahannya. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang manusia itu kan pasti ada sifat kikir suatu waktu ya, meskipun nggak terus menerus lah itu. Wa antahsyal faqra, ketika kamu takut miskin. Nah ini, coba Bapak Ibu, kalau ada orang minta-minta, ada orang hajatan, ada orang ketika minta bantuan untuk membangun apa, pondok pesantren, masjid, musola, untuk pengajian-pengajian, untuk fakir miskin, anak yatim, atau janda-janda yang tidak mampu, atau orang yang membutuhkan pertolongan hutang. Kita ini butuh sebenarnya, butuh. Tapi ada yang lebih butuh daripada kita.
ketika kita memberikan pinjaman, ketika kita bersedekah, kita membantunya, itu Masya Allah, itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Pas di saat kita butuh, terjadilah Allah menguji iman kita, ada yang membutuhkan agar kita bersedekah. Ya sudah, kita bersedekah. Wa ta'mulul ghina, di saat kita apa Bapak Ibu? Cinta harta. Nah, di saat kita ini pas mendadak sukses, coba. Baru dapat untung besar. Ada orang datang butuh bantuan untuk pengajian atau membangun masjid atau membangun pondok pesantren. Baru saja dapat untung ya. Wa ta'mulul ghina, saat di saat kita ini pas-pasnya itu sukses-suksesnya, kaya-kayanya, banyak orang datang lah ini. Coba, kira-kira kalau enggak imannya itu kuat, ini kerja keras saya, bantuan banyak sekali lah itu. Itu pasti nanti ada muncul dalam hatinya gitu, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini enggak mudah loh ya. Jadi bersedekah di saat ketika kaya, coba. Ketika miskin sedekah lumrah. Bahkan kalau kita lihat, maaf loh ya, maaf itu. Orang-orang miskin itu biasa bersedekah itu lebih loman. Iya, betul, lebih loman, lebih mudah. Tapi ketika banyak harta, banyak duit, wah di banknya itu berapa itu ya? Rekeningnya ada M itu ya. M ya, nggak main-main, minimal ratus ya itu. Kalau hanya 1, 2 juta, 5 juta biasa. Tapi rekeningnya tuh 1M, 5M, 10M. Ini ketika mau sedekah ini berat biasanya. Iya, betul, berat. Karena apa? Setan itu gandoli, Pak Bu. Setan itu gandoli, selalu dia itu apa ya? Ya, megang badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, jangan sampai harta tadi keluar untuk kebaikan atau disedekahkan, diinfakkan. Sudah ditumpuk-tumpuk aja. Ar-rastaghna. Jadi dia memandang itu dia merasa cukup. Ya. Innal insana yuhibbil, apa namanya? Di dalam Al-Qur'an itu innal insana lakanut itu ya. Jadi manusia itu sangat cintanya harta itu luar biasa pada dasarnya. Innal hubbil khairil syadid, begitu kerasnya, begitu kuatnya cintanya terhadap hartanya. Tapi kalau orang ketika diuji dia kaya, sedekah, tetap sedekah dia, Masya Allah, ini sedekah yang paling besar pahalanya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran-gambaran bagaimana orang-orang yang didoakan malaikat, di antara salah satunya adalah mereka yang gemar bersedekah. Jadi insya Allah kalau orang gemar sedekah nanti itu banyak keutamaannya, akan dijauhkan dari azab, dijauhkan dari mati yang su'ul khotimah buruk, dijauhkan dari kezaliman, akan diberi pahala yang besar, diganti yang lebih banyak, kalau tidak di dunia di akhirat, dijauhkan dari malapetaka, bahaya, bencana, ya, dihindarkan dari murkanya Allah, siksa api neraka, dan masih banyak lagi ya keterangan para ulama itu. Orang yang sedekah itu tidak ada ruginya ya, pasti dia akan subur dan berkah insyaallah. Kalau tidak dibalas di dunia, nggak usah khawatir Bapak Ibu, itu disimpan sama Allah di akhirat. Kenapa? Bisa jadi orang sedekah tidak langsung dibalas, nanti kalau dibalas dia lupa. Ya, kadang-kadang orang kalau langsung dikasih balasan, oh sedekah sekian, langsung nanti tiba-tiba dia sukses usahanya. Lah, ini nanti dia akan semakin lupa kepada Allah dan menjadi orang yang kikir bakhil. Nah, kadang-kadang orang sedekah tiba-tiba kok tetap seperti itu keadaannya atau kondisinya nggak berubah-berubah, nggak usah pesimis dan kita suudzon kepada Allah. Allah akan ya mengumpulkan semua usaha sedekah kita nanti akan diberikan di akhirat. Ya, lebih banyak dan berlipat-lipat insyaallah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan insyaallah ini bisa semakin menambah semangat kita untuk beramal soleh, terutama kita dalam bersedekah agar mendapatkan doa dari malaikat yang senantiasa terus memintakan ampunan, ya, memintakan barokah dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون